Mari Bapak Ibu kita bersama membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kemudian nanti kita siapkan Roma 8 ayat 28 sampai dengan 30. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Roma 8 ayat 28 sampai dengan 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi jauh lebih berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia melakukan firman Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini yaitu rancangan pertumbuhan Tuhan atas kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada Kejadian 1 ayat 26 dan 27 menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan diciptakan oleh Tuhan secara khusus. Dan laki-laki dan manusia dan perempuan ini diciptakan secara khusus, bukan hasil atau proses evolusi. Jadi pendapat Darwin itu salah, tidak alkitabiah. Tuhan menciptakan gorila itu sendiri, Tuhan menciptakan monyet itu sendiri, dan Tuhan menciptakan manusia itu Tuhan ciptakan dengan tangannya, bukan dengan firman-Nya. Jadi sangat tidak benar kalau ada konsep yang mengatakan bahwa manusia itu turunan gorila. Ya, itu konsep sesat. Manusia diciptakan oleh Tuhan secara khusus. Bapak Ibu, mari kita pahami ini bersama-sama untuk diri kita. Ya. Saya diciptakan oleh Tuhan secara khusus. Laki-laki dan wanita keduanya diciptakan menurut gambar Allah. Sangat jelas ayat 27. Baiklah kita menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar kita. Bapak Ibu, kalau ada kata kita berarti jamak, ya, lebih dari satu. Nah, seringkali kita pahami kapan Tuhan Yesus itu ada. Seringkali kita berpikir Tuhan Yesus ada itu baru di saat perjanjian baru. Itu juga sesat. Ya. Sejak penciptaan dunia ini, Tuhan Yesus itu sudah ada. Makanya Allah katakan dengan memakai jamak kata kita. Berarti yang dimaksud kita, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita, itu adalah gambar Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi ketiganya itu sudah menjadi satu.
Jadi sejak dunia diciptakan, saya dan Bapak Ibu diciptakan oleh Tuhan, itu Tuhan Yesus juga menciptakan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arti gambar dan rupa Allah adalah manusia itu diciptakan oleh Allah, punya kemampuan dengan tujuan apa? Untuk manusia itu bisa menanggapi Allah, untuk manusia itu bersekutu dengan Allah. Itu tujuan Allah. Jadi ketika Allah menciptakan saya dan Bapak Ibu, Allah tidak asal menciptakan, tetapi Allah punya tujuan supaya kita ini, saya dan Bapak Ibu, itu menanggapi Allah, supaya kita itu bersekutu dengan Allah. Dan yang kedua, arti serupa dengan gambar Allah, saya dan Bapak Ibu itu menjadi cerminan Allah. Artinya apa? Di dalam diri kita, kita ini menjadi cerminan Allah. Artinya begini, orang yang melihat saya, orang yang melihat Bapak Ibu, disitulah orang melihat Allah. Ya. Artinya apa? Sebagai cerminan Allah, kita memiliki kasih. Karena Allah adalah kasih. Sebagai cerminan Allah, ada kemuliaan. Sebagai cerminan Allah, ada kekudusan yang bisa dilihat oleh orang lain. Kenapa kita harus memiliki kasih? Kenapa kita harus memiliki kemuliaan dan kekudusan? Karena kita melakukannya dengan mengenal dan taat kepada Allah. Yang ketiga, serupa dengan Allah artinya memiliki keserupaan moral. Jelas kita tidak sama dengan binatang. Kita serupa dengan Allah karena kita punya moral. Allah itu oknum pribadi yang bermoral. Artinya apa? Allah itu memiliki hikmat, dan Tuhan juga memberikan hikmat itu kepada kita. Seringkali ketika saya mengajari anak-anak saya belajar dulu waktu kecil, baik Uli ataupun Ilong, saya ajarkan kepada mereka sebelum belajar berdoa. Berdoanya apa? Tuhan berikan sedikit hikmat-Mu kepada saya. Artinya apa? Sedikit saja hikmat Allah ada pada diri kita, maka kita akan menjadi orang yang berpengetahuan luas. Amin. Allah memberikan itu keserupaan kita dengan Allah. Secara moral kita serupa. Kita punya hikmat Allah. Keserupaan moral artinya kita memiliki kehendak untuk melakukan yang benar. Jadi Bapak Ibu, secara moral kita itu punya kemampuan untuk melakukan yang benar. Ya. Tapi itu memang perlu diperjuangkan, perlu diusahakan, perlu kerja keras untuk kita punya kehendak dan melakukan yang benar. Karena tantangan yang di luar sana seringkali membawa kita untuk melakukan yang tidak benar. Seperti banyak contohnya, anak-anak kalau diajar yang baik, diajar sopan, sering lupa. Tetapi sekali anak itu dengar orang tua mengumpat atau mendengar temannya itu meso, tidak perlu 2-3 kali, dia akan terus katakan itu. Tetapi kalau diajar yang baik, itu sangat-sangat sulit dan harus berulang-ulang. Tetapi Bapak Ibu, setiap manusia mempunyai keserupaan moral dengan Allah. Dia bisa melakukan kehendak, memiliki kehendak untuk melakukan yang benar. Dan keserupaan moral, yaitu manusia itu punya kemampuan untuk menjaga kekudusan hidupnya. Karena keserupaan kita dengan Allah, Allah kita adalah kudus, dan kita serupa dengan yang kudus itu, maka kita bisa melakukan, menjaga kekudusan hidup kita. Dan keserupaan moral juga artinya manusia itu bisa tidak berdosa. Yang keempat, keserupaan yang dimaksud di sini adalah keserupaan alamiah.
Artinya apa? Allah kita adalah pribadi yang memiliki roh. Ya. Allah itu roh adanya. Ya. Dan keserupaan kita dengan Allah, kita memiliki roh Allah. Ya. Kita punya pikiran sama seperti Allah punya pikiran. Kita punya perasaan. Allah kita punya perasaan. Kita punya kesadaran diri. Dan yang terakhir, kita punya kuasa untuk memilih. Seperti tadi, milih yang baik apa tidak. Kita punya kuasa. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, penciptaan manusia dalam rupa Allah itu tidak berarti manusia ini adalah Allah. Ya. Manusia diciptakan serupa dengan Allah, memiliki hal-hal khusus yang Allah miliki, kita juga miliki, tetapi kita tetap bukan Allah. Kita tetap manusia yang diciptakan pada tingkatan yang lebih rendah dibanding Allah. Dan kita ini tetap ciptaan yang bergantung kepada Sang Pencipta. Itu yang Tuhan mau. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, ketika Allah menciptakan manusia, Allah itu merancang kita dengan kecermatan yang luar biasa. Sudah dengan kecermatan yang luar biasa, dengan ketelitian yang luar biasa, Dia menjadikan kita berbeda dari segala makhluk yang diciptakannya. Tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang Tuhan katakan serupa dengan gambarnya. Hanya manusia yang diciptakan dengan rancangan serupa dengan gambar Allah. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, apakah yang dimaksud dengan rancangannya? Seperti tadi saya katakan, bahwa kita diciptakan sesuai dengan rancangan Allah itu agar manusia mencerminkan dirinya Allah. Wah, ini sangat berat Bapak Ibu. Kita diciptakan itu mencerminkan gambaran Allah. Ya, contohnya begini. Yang saya dapatkan pada waktu retreat keluarga, ketika anak-anak merasa dikasihi oleh papanya, ya, ketika anak-anak itu tahu bagaimana seorang papa berjuang untuk dirinya, maka anak itu bisa melihat ini figur Allah di dalam papa saya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Ketika anak-anak itu dikasihi oleh papanya, ketika anak-anak itu diperjuangkan oleh papanya, ketika seorang papa itu membela anaknya, maka saat itu anak itu dapat melihat inilah gambaran Allah. Ya, bukankah firman Tuhan juga mengatakan bahwa Bapamu yang di dunia itu adalah gambaran saya di atas. Kalau Bapamu saja yang di dunia ini kamu minta roti, dia gak akan kasih batu. Kamu minta ikan, dia gak bakal kasih ular. Apalagi saya, ya. Jadi kita sebagai orang tua itu adalah cerminan Allah untuk anak-anak kita. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, Allah sangat rindu pribadinya yang kudus itu, pribadinya yang mulia, pribadinya yang penuh kasih, pribadinya yang adil dan lain-lain. Pribadi Allah itu terpancar di dalam dan melalui kita. Inilah yang luar biasa. Ini harapan Allah. Yang mulia dari Allah itu terpancar di dalam hidup kita. Yang penuh kasih, penuh sukacita itu terpancar dari diri kita. Kasih Allah itu terpancar dari diri kita. Allah rindu kita memancarkan itu.
untuk sesama kita. Dan Allah sangat berharap dengan keadaan Dia yang bisa dilihat dari kita, yang kudus, yang mulia, yang penuh kasih, yang adil, itu supaya nama Allah dipermuliakan. Itu harus kita garis bawahi. Kita mau Allah rindu kita yang melakukan yang mulia, yang adil, bukan untuk kita, bukan supaya kita dipuji, tetapi supaya Allah dipermuliakan. Inilah cerminan Allah. Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu dan kita bertujuan supaya Allah dipermuliakan, supaya saya menjadi cerminan Allah di muka bumi ini, maka ketika kita melakukannya, kita tidak pernah bersungut-sungut. Amin. Kita akan menjalaninya, kita akan melakukannya dengan ikhlas. Karena kita sadar, saya mau taat kepada Tuhan, saya mau menjadi cerminan Allah di muka bumi ini. Sehingga kita tidak perlu memandang orang lain, sekalipun dia tidak memuji kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi celakanya, gambar Allah yang khusus tadi, gambar Tuhan, cerminan Tuhan yang ada pada diri kita tadi, itu menjadi rusak. Menjadi rusak. Dan akhirnya melalui kita Allah tidak dikenal lagi. Saya ulangi sekali lagi. Allah sangat rindu pribadinya yang kudus, yang mulia, yang adil, yang penuh kasih itu terpancar di dalam hidup kita. Tetapi sayang sekali, gambar itu menjadi rusak di dalam diri kita, dan kita tidak lagi memancarkan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gambar diri yang rusak membuat Allah tidak dikenal melalui kita. Padahal Allah rindu Allah itu dikenal melalui kita. Tetapi potret diri kita pecah, sehingga Allah tidak dikenal di dalam hidup kita. Mari kita lihat orang-orang di sekitar kita. Mari kita lihat diri kita. Kita cenderung berbuat dosa. Kita cenderung tidak memuliakan Tuhan. Bahkan saya dan Bapak Ibu cenderung kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita tidak lagi mirip Allah. Dosa membuat kita tidak lagi menjadi cerminan Allah. Dosa membuat kita tidak lagi Allah dikenal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, mungkin 1-2 tahun yang lalu, saya itu senang-senang memainkan cat, ya. Nah kemudian saya membuat ini. Wah, saya sudah sangat bangga lihat ini ya. Wah, gambar yang sini, bentuk yang sini nih, tidak digambar ya, saya langsung pakai kuas. Ini beneran Bapak Ibu. Saya mau pakai contoh yang lain. Tadi ngambilnya di atas almari sulit sekali. Sampai saya minta bantuan Ilong bilang, gak bisa Tami, pakai yang lain nih, katanya. Enggak, ini saya nyata loh. Ini saya Mami buat. Jadi Mami mau pakai ini. Ya, bentuk gambar di sini yang ini langsung dengan kuas. Ya, saya langsung dengan kuas. Saya coret-coret. Yang ini dan yang ini itu berbeda. Yang ini dengan yang ini mirip tapi nggak sama. Tapi menurut saya ini sudah sangat cantik. Dan menurut saya ini saya sangat bangga dengan hasil ini. Lalu saya foto-foto, saya buat status, saya kirim ke keluarga besar kami, grup kami. Ya. Lalu ada mbak saya, anaknya Pak Po. Aku dibuatnya ya, itu bagi dia aku ya. Dalam saya ngapain mbak iki yo. Aku jelimet-jelimet, seneng-seneng gaya aku. Kok mbak kapan-kapan, saya bilang ya. Saya masih mau pajak-pajak. Nah Bapak Ibu, ketika saya membuat ini, saya sangat cermat ya. Saya bisa nggak mandi, saya bisa nggak makan, ya. Saya konsen membuat ini. Nah mari kita bayangkan Bapak Ibu,
kemudian bentuk ini menjadi rusak. Gambar ini, saya tidak mau kasih ilustrasi di banting, saya tidak mau. Kalau dulu saya banting, saya nggak mau, cok ya. Nah, gambar ini menjadi rusak. Mari Bapak Ibu bayangkan, gambar ini menjadi rusak. Datanglah ucok yang kecil, ambil cat hitam dengan kuas hitam, dicoret-coret warna jadi nggak jelas lagi. Apa yang saya rasakan kira-kira? Wah, saya kecewa ya. Saya bisa kecewa, saya bisa nangis. Kira-kira barang ini saya apakan? Saya buang, saya beli baru. Ada kemungkinan itu ya. Terus kan muatel wis cekak ketok moto pisan. Terus kono copen wasi sama ucok kecil. Terus tuku anyar meae gawe neh. Terus ya. Nah, mungkin kita seperti itu. Kita buang, kita buat yang baru. Tetapi Allah tidaklah demikian. Kita adalah gambar Allah yang rusak. Ketika Allah mengambil kita, membentuk kita dengan sangat cermat, dengan tujuan yang tadi ada keserupaan secara moral, keserupaan secara alamiah, ya. Kita memiliki yang sama dengan yang dimiliki Allah dengan tujuan aku adalah orang ini adalah cerminanku. Tetapi itu menjadi rusak. Kita rusak Bapak Ibu karena dosa. Tetapi Allah tidak membuang, Allah tidak membeli yang baru. Ya. Kita tidak dibuang oleh Allah. Allah tidak mengambil orang lain lagi atau Tuhan menciptakan yang lain lagi. Tidak. Bapak Ibu, saya mau ingatkan, dosa membuat kita rusak. Ya. Dosa itu punya kuasa Bapak Ibu. Jadi jangan anggap sepele. Dosa itu punya kuasa, dosa itu punya kekuatan. Jadi jangan pernah main-main dengan dosa. Dia punya kekuatan untuk menarik kita. Dia punya kekuatan untuk menyeret kita. Bahkan dia punya kekuatan untuk mengikat kita. Dosa itu punya kuasa. Makanya jangan main-main dengan dosa. Bapak Ibu, sesungguhnya Tuhan bisa saja memusnahkan kita, dan Tuhan membuat manusia yang baru. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tindakan yang diambil oleh Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Kasih itu, justru mengatasi masalah-masalah manusia ini, masalah kerusakan manusia ini. Dia memberikan kembali gambarnya yang utuh. Gambar dirinya itu kembali diberikan kepada saya dan Bapak Ibu secara utuh, tidak bercela, tidak bercacat. Diberikan kembali gambarnya itu kepada kita melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Bapak Ibu, 2 Korintus 4 ayat yang keempat, Kristus adalah gambaran Allah. Untuk menunjukkan siapa dan sekaligus untuk menjadi manusia yang tidak berdosa, tetapi dia menyelamatkan manusia yang berdosa. Ini adalah gambaran Allah yang diberikan lagi kepada kita. Bapak Ibu, gambar Allah pada manusia ini sudah rusak. Gambar Allah pada saya dan Bapak Ibu itu sudah rusak dan perlu untuk dipulihkan. Tuhan mau supaya semua kembali pulih, menjadi serupa dengan gambar dirinya. Allah sangat berharap kita mengalami pemulihan. Kita mengalami pemulihan sebagai gambar Allah. Allah sangat berharap kita menjadi manusia yang baru, memiliki potensi untuk bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus.
kita punya potensi Bapak Ibu untuk bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus. Bagaimana supaya kita bisa dipulihkan? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Untuk kita bisa dipulihkan, kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Kemarin sempat saya diskusi dengan Pak Dwi tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah orang Yahudi. Orang Yahudi bukan orang yang tidak percaya Tuhan. Orang Yahudi adalah orang yang percaya Tuhan, percaya dan melakukan hukum Taurat. Tetapi dalam perjalanan hidup Rasul Paulus, Paulus membunuh banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus secara langsung, konsepnya itu langsung berubah. Rasul Paulus itu dididik menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dia dididik untuk menjadi orang yang taat kepada hukum Taurat. Tetapi dia punya konsep yang salah tentang Kristus. Lalu dia sebagai tentara, sebagai orang penting Romawi, dia punya kuasa, dia mengejar-ngejar orang yang percaya Kristus dan dibunuh. Sampai satu waktu dia mengalami kebutaan, melihat satu sinar dan mendengar suara. Bapak Ibu pasti tahu cerita itu ya. Mendengar suara, akulah Yesus yang kau cari. Ya, dia mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan dan konsep itu menjadi berubah dan dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Bapak Ibu, siapakah kita? Kita gambar Allah yang rusak. Kita butuh dipulihkan. Untuk kita bisa dipulihkan, kita mau dipulihkan, kita harus mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, bukan secara keluarga. Dan yang kedua, kita percaya kepada pribadi Kristus, bukan hanya berjumpa dan tidak percaya, bukan hanya tahu, kenal tetapi tidak percaya, tetapi kita percaya menggantungkan diri kita kepada Dia. Dan yang ketiga, untuk kita bisa dipulihkan, kita percaya kepada karya Kristus. Kita harus percaya untuk kita dipulihkan, bukan hanya percaya siapa Yesus, tetapi kita percaya bahwa Dia mati di atas kayu salib untuk saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keserupaan dengan Kristus adalah sebuah proses perjalanan yang di dalamnya ada campur tangan Allah. Keserupaan dengan Kristus adalah sebuah proses perjalanan. Itu tidak instan, ya. Tetapi melalui proses dalam perjalanan hidup kita. Di dalam Roma 8 ayat 28 tadi dikatakan dengan jelas, saya ulangi lagi ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam proses hidup kita untuk serupa dengan Kristus. Dikatakan Allah turut bekerja. Bapak Ibu, ada satu pertanyaan. Di bagian mana Dia turut bekerja? Proses hidup yang bagaimana, di sisi mana yang Dia turut bekerja? Di seluruh bagian. Artinya di segala situasi, di segala kondisi, Allah turut bekerja dalam hidup kita. Termasuk di dalam hal-hal buruk, hal-hal yang tidak menyenangkan, Allah turut bekerja di dalamnya. Ya, kalau Bapak Ibu mau meneliti penderitaan yang Bapak Ibu alami pada waktu-waktu yang lalu, bukti Allah turut bekerja. Buktinya apa? Bapak Ibu menjadi lebih kuat pada saat ini. Amin. Sama dengan
penderitaan yang kita alami saat ini, itu Allah turut bekerja supaya apa? Kita menjadi lebih kuat di waktu yang akan datang. Allah turut bekerja bukan hanya dalam kondisi baik baru kita katakan, oh ini buktinya Allah bekerja, ya. Makanya mendatangkan kebaikan, semuanya mulus-mulus karena Allah bekerja, Allah turut bekerja. Tidak, Bapak Ibu. Di saat perjalanan itu tersendat-sendat, ketika kebahagiaan kita itu tidak mulus, sepenggal-sepenggal, saat itu juga Allah turut bekerja. Jadi saat itu menyenangkan, semuanya mulus, Allah turut bekerja. Saat tersendat-sendat, Allah juga turut bekerja. Dia tidak meninggalkan kita. Dan di dalam Allah memproses kita itu tidak instan. Ya. Bisa dikatakan setapak demi setapak. Jadi kalau setapak ini Tuhan bekerja dan kita menyadari dan kita menang yang setapak ini, Tuhan akan menaikkan setapak lagi, lebih maju lagi. Bapak Ibu, penderitaan yang kita alami pada saat ini itu mempersiapkan kita untuk menjadi pemenang yang lebih besar lagi di waktu yang akan datang. Amin. Untuk apa Allah turut bekerja? Untuk mendatangkan kebaikan. Seringkali tadi saya sampaikan, kita beranggapan saat kita mendapatkan apa yang saya inginkan, itu hal yang baik. Kita katakan karena Allah turut bekerja, ya kan? Saya dapat pekerjaan karena Allah turut bekerja. Saya sehat, saya tidak sakit karena Allah turut bekerja. Saya dapatkan uang banyak karena Allah turut bekerja. Lalu bagaimana saat kita tidak dapatkan pekerjaan? Apakah kita mau katakan bahwa ini mendatangkan kebaikan? Iya, Bapak Ibu. Saat kita tidak bekerja, kita tidak berpenghasilan, mari kita percaya bahwa Allah bekerja di dalam ketidakkerjaan kita. Kenapa? Karena nama Tuhan mau dipermuliakan di dalam hidup kita. Ada maksud Tuhan. Ketika ada penderitaan, ada kesulitan, tidak bekerja, tidak berpenghasilan, ada maksud Tuhan. Allah bekerja di dalam situasi itu. Ketika kondisi kita sakit, kita tidak sehat, Allah pun bekerja di dalam hidup kita. Ketika kita tidak punya uang sama sekali, apakah Allah bekerja? Jangan kita katakan Allah meninggalkan saya. Tapi mari kita berpikir, Allah bekerja di dalam kekeringan saya. Kenapa itu terjadi dalam hidup kita? Hidup saya dan Bapak Ibu tidak ada uang sama sekali. Karena Allah mau menyatakan kuasanya di dalam hidup kita. Allah mau menyatakan bahwa hidupmu itu kupelihara. Kamu adalah orang yang aku kasihi. Kamu kupelihara. Itu yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kalau kita di PHK, kita kecopetan? Jangan kita katakan Allah meninggalkan kita. Mungkin kita sedih, atau mungkin ketika kita melihat saudara kita mengalami seperti itu, kita jatuh hati. Seakan-akan kasihan sudah jatuh ketimpa tangga. Ya, waktu lalu teman saya sakit, dia harus berobat berulang-ulang ke rumah sakit dengan waktu yang cukup lama, dengan biaya yang sangat besar.
kemudian dia bertujuan untuk menghibur istrinya, mau dibawa ke kampung. Ya, waktu itu masih COVID, harus izin sana sini, harus bawa surat dokter dan lain sebagainya. Dalam proses pengurusan, dompetnya dicopet, ya, KTP dicopet, semua isi dompet, ATM. Sementara dia juga harus menyelesaikan usahanya yang di luar pulau, harus selesai, ada hutang lagi, orang berhutang juga, catatan semua di situ. Dia cerita karena dia laki-laki, dia tidak mau menangis. Bagaimana ini? Saya juga mau bilang apa? Saya juga nolong gak bisa. Duit saya gak ada apa-apanya dibanding duitnya dia. Saya pun gak ada duit. Saya bilang, ya Tuhan, ayolah kita berdoa. Ya, kembali lagi senjata saya hanya berdoa. Mari kita berdoa saja ya. Saya juga tidak tahu saya mau buat apa untuk kalian. Saya juga tidak bisa menolong kalian. Padahal keluarga ini keluarga yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah turut bekerja. Kenapa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itulah proses untuk mengembalikan cermin Allah pada diri kita. Amin Bapak Ibu. Jadi apapun situasi kita, sehatkah kita, sakitkah kita, tidak ada uangkah kita, jangan sampai kita katakan Tuhan meninggalkan saya. Tapi mari kita tetap katakan Allah bekerja di dalam permasalahan saya. Jadi Allah bekerja di seluruh bagian hidup kita, di segala situasi dan di segala kondisi, termasuk hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang sulit. Allah gak tinggal diam kok. Allah tidak membiarkan kita. Jika masalah dan ujian penderitaan itu datang, seizin Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Jangan lari dari situasi itu, tapi hadapi dan selesaikan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk melewati seorang nakoda, dia bisa menjadi nakoda yang handal, pasti Pak Vini lebih tahu ini ya. Kebetulan saya membaca ilustrasi ini. Sebenarnya waktu saya lihat Pak Vini datang, waduh, ini ada ahlinya ini. Jangan sampai ini saya salah ini. Mudah-mudahan benar ya Pak. Ya, untuk menjadi nakoda yang handal, seorang nakoda ini harus melewati ombak dan gelombang yang besar, sehingga dia menjadi terlatih. Betul Pak? Akhirnya dia bisa menjadi nakoda yang bisa diandalkan, yang handal, yang hebat, karena dia sudah terbiasa dengan ombak, dengan badai, dengan gelombang yang besar. Maka dia bisa tahu strateginya bagaimana. Bapak Ibu, Tuhan terus bekerja dalam hidup kita seiring dengan pertumbuhan kita di dalam Kristus. Yang terakhir, kepada siapa Allah turut bekerja? Kepada siapa Allah turut bekerja? Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi siapa Bapak Ibu? Kepada siapa Allah turut bekerja? Kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Allah akan bekerja di dalam segala situasi. Untuk siapa? Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya percaya bahwa kita semua ini dipanggil oleh Tuhan dalam rencana Allah, dan kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah.
Setiap peristiwa yang menimpa kita bukan satu kebetulan. Ya. Allah menghendaki dan mengizinkan bagi pembentukan kita. Roh Kudus pun terus bekerja di dalam hidup orang percaya. Untuk apa? Untuk memperbaharui, untuk memulihkan, untuk menguduskan. Jadi Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Roh Kudus itu menolong kita untuk memperbaharui terus hidup kita, untuk memulihkan kita, untuk menguduskan kita. Inilah rencana Tuhan bagi orang percaya. Kalau saya boleh kesaksian di sini, masa sulit itu seringkali kami alami. Ketika masa sulit itu kami alami, apa yang kami lakukan? Kami bukan hanya berpikir keras, tetapi kami belajar untuk berdoa. Tetapi kami juga tidak hanya berdoa saja, tetapi kami juga berpikir keras. Bagaimana ini solusinya? Dan minta pimpinan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya merasa bahwa di tempat inilah Tuhan memberkati kami. Ya. Baik dalam situasi yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, di tempat inilah Tuhan membentuk kami. Dan di tempat inilah, kembali saya katakan, Tuhan memberkati kami yang luar biasa. Ya. Kalau kami punya rumah di Malang, itu juga karena jemaat di tempat ini. Amin. Itu benar, Bapak Ibu. Ya. Dengan situasi yang sulit yang kami alami di tempat ini, itu membuat kami berpikir, seperti apa ya nanti saya? Ya. Waktu itu, ya saya membukakan ini karena ini sungguh menjadi berkat bagi saya, kesaksian yang nyata bahwa masa sulit itu Tuhan bekerja di dalamnya. Ada satu tujuan. Waktu itu saya mikir gini, saya dari Sumatera, kemudian ke Bandung, ke Pandaan, ke sini, barang-barang saya itu habis. Artinya begini, saya dari Sumatera ke Bandung, sebagian barang-barang saya tinggal di Sumatera, saya kasih orang. Kemudian dari Bandung ke Pandaan juga begitu. Sebagian saya kasih orang, saya bisa membawa yang saya bisa bawa. Kemudian dari Pandaan ke sini, sebagian juga saya kasih ke orang-orang Pandaan. Lalu saya mikir gini, sampai kapan saya berbagi saja jadi menteri sosial? Kemudian nanti saya bagaimana nih kalau selalu beli, gitu kan? Terus barang-barang banyak, saya bilang, waktu Ilung masih sekolah di SD, orang bilang begini, Bu, biar kita punya barang-barang begini, Bu, tapi itu juga tidak tenang kalau kita tidak punya rumah. Saya mikir, iyo, lantai terus ada tuh, pikir saya gitu. Lalu saya berpikir gini, kalau ada masalah, kemudian kami harus pindah dari sini, barangku tak kayak ngomong mana gitu. Terus mau kita taruh di mana ya? Taruh di Sumber Pucung. Waktu itu taruh di Sumber Pucung. Situ lo barangnya wis akeh. Wis adike Pak Dwi kabeh. Dene bangi lah ya. Dene bangi ne lo barangnya Mbak wis waduh nang ndi yo. Gitu kan. Memang ada beberapa jemaat, wis gak usah khawatir titip di rumah saya gitu kan. Lalu satu waktu kita harus punya rumah. Entah bagaimana kita harus punya rumah. Bapak Ibu, dengan susah payah, saya ingat saya jual cincin kawin itu, ya, untuk DP. Betul itu. Pak Kaleb itu tanda tangan itu kata Pak Dwi. Pak Kaleb itu berapa kata Pak Dwi? Saya masih ingat sejarah itu ya. Kami minta surat ke kelurahan, surat yang tidak mampu, sehingga kami bisa kredit rumah itu subsidi pemerintah. Ya,
habis itu. Ya. Tapi Bapak Ibu, akhirnya itu selesai. Dan kemudian rumah itu kami sudah dapatkan, situasi menjadi luar biasa baik. Maksud saya begini, kembali baik gitu loh. Bapak Ibu bisa pahami maksud saya ya. Jadi masa sulit itu tadi memicu kami akhirnya menjadi punya rumah. Bapak Ibu, kalau semua keadaan itu dulu baik-baik saja, mungkin sampai hari ini saya tidak punya rumah. Betul itu. Ya. Waktu Pak Anto lihat rumah kami, Pak Anto pulang, masih saya ingat itu dengan almarhum Bu Susi. Oh my God, dulu jadi barongan. Ya, tapi kami melihat bahwa itu semua karya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya mau sampaikan, ketika situasi sulit itu nikmati. Setelah itu baru, oh ternyata saya bisa punya rumah ya. Tapi kalau semua keadaan baik-baik, Bapak Ibu, kita terlena. Amin. Itu tadi saya katakan, kami bisa punya rumah itu juga karena jemaat di tempat ini. Ini saya ngomong bukan saya berbicara di atas mimbar ya. Saya berbicara dari hati saya. Saya menikmati itu. Jadi saya katakan, kita bisa punya rumah di situ karena kami melayani di tempat ini. Amin. Kalau kami tidak melayani di tempat ini, mungkin saya tidak punya rumah sampai hari ini. Jadi berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita melalui segala kondisi, segala situasi. Tapi mari kita nikmati. Satu waktu kita melihat apa? Habis hujan tampak pelangi, ya. Bercucuranlah air mata. Tapi nanti akhirnya kita melihat, oh ini ya maksud Tuhan. Kita menjadi pribadi yang handal. Kita menjadi pribadi yang kuat karena tempaan-tempaan yang kencang. Kita akan menjadi nahkoda yang punya strategi, yang handal karena seringnya kita kena hantam ombak. Tetapi kita bersyukur dengan ombak-ombak yang ada di sekitar kita. Mari kita imani, ombak-ombak di sekitar kita itu dipakai Tuhan untuk kita menjadi kuat. Amin. Kesulitan demi kesulitan itu dipakai Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih kuat. Jangan pernah kita katakan Tuhan tidak bekerja di dalam hidup saya. Apakah kesulitan kita pada saat ini? Apakah kita mengalami kesulitan dengan anak-anak kita? Kita mengalami kesulitan dengan suami kita? Apakah kita mengalami kesulitan dengan orang tua kita? Mengalami kesulitan dengan pasangan kita? Mari kita katakan di dalam hati kita, Allah turut bekerja. Allah tidak tinggal diam. Allah mau terus bekerja di dalam proses hidup kita yang menjadi cerminan Allah. Kita mengalami perjumpaan dengan Allah, kita dipulihkan. Roh Kudus terus bekerja untuk memperbaharui hidup kita. Roh Kudus terus bekerja untuk memulihkan kita dan menguduskan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita apa adanya. Dia tidak membiarkan kita menjadi seadanya. Tuhan mengasihi kita apa adanya, tetapi Dia tidak membiarkan kita menjadi seadanya. Karena apa? Karena kita khusus di hadapan Dia. Kita istimewa, jadi kita tidak biasa-biasa saja. Ya. Dia akan mengubah kita menjadi sama seperti Kristus. Dia tidak pernah berhenti merindukan kita untuk menjadi serupa. Dia tidak pernah berhenti merindukan kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Dan Dia tidak berhenti untuk rindu. Dia terus rindu untuk kita menjadi peniru kepribadiannya. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Proses hidup kita untuk menjadi serupa dengan Kristus bukan hal yang mudah, tetapi Allah
turut bekerja di dalam proses kita. Terima kasih, Gusti Yesus memberkati.